Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aprilia Eka Cahyani, Dilanur Faiza Kumala, dan Fatia Nurjah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Sumber Daya Manusia. Saya Dilanur Faiza Kumala akan menjelaskan terkait poin pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan orang, individu, atau kelompok orang yang bekerja sebagai aset organisasi yang membantu organisasi menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan untuk mencapai tujuan individu maupun kelompok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aprilia Eka Cahyani. Materi selanjutnya yaitu peran strategis sumber daya manusia dalam berbisnis. Peran strategis SDM dalam sebuah organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi sebuah perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya, sebagaimana disebutkan di atas, adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah atau added value sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan added value yang maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage. Peran strategi SDM yang merupakan output dari proses repositioning diharapkan mampu atau dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap perencanaan bisnis. Hasil repositioning adalah yang pertama, business person, meliputi praktisi SDM, partisipasi dalam bidang keuangan dan operasional, rotasi antar fungsi SDM dan fungsi lain. Yang kedua, shaper of change, seperti partisipasi tim atas perubahan, melakukan penelitian dan partisipasi aktif pembentukan misi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, konsulan atau organization of partner to land, seperti aktif dalam konsorium penyiapan proposal dan partisipasi dalam sistem komputerisasi. Yang keempat, strategi formulator and implementator, seperti mengerti strategi bisnis, orientasi bisnis secara strategis, serta semua bagian perusahaan dan aplikasi praktik manajemen SDM dari berbagai lini strategi. Yang kelima, talent management, seperti komunikasi dengan semua manajer lini secara terus-menerus, konferensi, pengembangan jaringan kerja, dan intelijensi melalui komputer. Yang terakhir yaitu pelatihan sistem akuntansi dan keuangan melalui asset manager and cost controller. Poin berikutnya yaitu tujuan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM meliputi tujuan organisasional, fungsional, sosial, dan tujuan personal. Tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah pengoptimalan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk membantu para manajer lini atau manajer fungsional yang lain agar dapat mengelola para pekerja itu secara aktif. Kegiatan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Kegiatan tersebut yaitu dapat berupa persiapan dan penarikan atau rekrutmen, seleksi, pengembangan, serta pemeliharaan. Agar seluruh kegiatan berjalan lancar, pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Poin yang terakhir yaitu kompetensi sumber daya manusia.
Kompetensi dalam sumber daya manusia meliputi beberapa hal, yaitu keterampilan administratif, keterampilan komunikasi, keterampilan interpersonal atau hubungan sosial, keterampilan kepemimpinan, keterampilan memotivasi, serta pemahaman organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.